Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Farisa Sabrina dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi kali ini saya akan membuat video penjelasan atau penjabaran dari proposal bisnis plan yang telah saya buat. Yang pertama, ada pendahuluan. Menyusun rencana bisnis adalah tahap awal bagi seorang pengusaha untuk memulai bisnisnya. Pentingnya menyusun rencana bisnis adalah untuk menjadikan bisnis yang dikelola pada sasarannya lebih profesional ke depannya dan akan memajukan dan mengembangkan bisnis yang dikelola. Rencana bisnis adalah susunan sebuah rencana yang dibuat sebelum melaksanakan suatu usaha yang memenuhi beberapa aspek, di antaranya konsep, pemasaran, produksi, operasional, sumber daya manusia, sumber daya alam yang dikelola, termasuk juga keuangan. Rencana bisnis disusun berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian dilakukan dari berbagai macam aspek, di antaranya penelitian mengenai konsumen, pemasaran, tempat yang akan digunakan dalam bisnis tersebut. Tujuan penelitian itu tidak lain untuk menarik investor serta menjadikan patokan yang dalam sebuah mencapai target sasaran laba dan lain sebagainya dalam bisnis. Penyusunan rencana bisnis sangat diperlukan karena jika tidak ada rencana bisnis, maka akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan investor yang akan menginvestkan uangnya untuk bisnis yang akan dikelola. Selain untuk menarik investor, hal ini juga sangat diperlukan untuk kemajuan sebuah usaha ke depannya. Karena jika dalam sebuah bisnis tidak ada perencanaan, maka akan menjadi sia-sia dan tidak direncanakan. Yang kedua, ada visi dan misi. Visinya adalah mengekspresikan kreativitas dan menjadikan perusahaan bisnis yang menghasilkan aneka makanan yang berkualitas tinggi dan menciptakan makanan yang beraneka ragam kaya rasa. Misinya adalah menyediakan produk kualitas yang baik dengan harga terjangkau bagi tiap kalangan masyarakat dan menjadikan konsumen sebagai sebuah keluarga dengan cara memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui apa itu rencana bisnis dan pentingnya membuat rencana bisnis. Yang kedua, mempermudah dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, mengetahui tahap-tahapan untuk menjalankan bisnis secara profesional. Yang terakhir, mengetahui manfaat dalam penyusunan rencana bisnis. Yang ketiga, ada tinjauan umum. Pengertian rencana bisnis atau business plan menurut para ahli. Menurut Hisrich dan Peter, rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha yang menggambarkan sebuah elemen eksternal dan internal yang relevan, yang terlibat dalam memulai usaha baru, termasuk di dalamnya seperti rancangan fungsional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Menurut Bigrave, perencanaan bisnis adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua, harga bahan baku relatif murah. Yang ketiga, memiliki varian rasa sesuai selera konsumen. 2. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak bisa tahan lama. Yang kedua, mudah ditiru di kalangan masyarakat. Yang ketiga, harganya lebih mudah naik jika harga bahan baku naik. 3. Opportunity atau peluang. Yang pertama, bisa dijual melalui online. Yang kedua, banyak jumlah peminat. Yang ketiga, bisa dikembangkan kembali lebih besar lagi. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, ada pedagang baru yang harganya jauh lebih murah. Yang kedua, penjualan produk yang hanya tren sesaat saja. Yang terakhir, pedagang baru menjual dengan rasa yang unik. Yang keempat, ada biaya dan pendapatan. 1. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang terdiri dari hasil akhir dan jumlah porsi per 1 minggu, yaitu 560.000 untuk menjadi 70 porsi per 1 minggu. Jadi perharinya hanya 10 porsi saja. 2. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang terdiri dari biaya peralatan masak dan peralatan bahan,
yaitu peralatan masak yang berjumlah 1.200.000 dan peralatan bahan berjumlah 448.000. Jadi total semuanya 1.648.000. 3. Biaya pokok. Biaya pokok adalah biaya yang terdiri dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, yaitu biaya variabel berjumlah 560.000 ditambah biaya tetap 1.648.000. Jadi totalnya 2.208.000. 4. Biaya keuntungan. Biaya keuntungan adalah biaya yang terdiri dari jumlah porsi 1 minggu dikali harga per 1 porsi. Jadi 1 hari 10 porsi berarti 1 minggu 70 porsi dikali harga per 1 porsi, yaitu 8.000. Jadi totalnya adalah 560.000. Yang terakhir, ada kesimpulan. Berdasarkan uraian membuka usaha dalam penjualan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan seblak merupakan salah satu ciri khas makanan atau jajanan dari Bandung yang sudah tidak asing lagi bagi kota lain. Seblak juga termasuk makanan yang cukup banyak diminati oleh semua kalangan karena seblak mempunyai beberapa jenis hidangan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Membuka usaha seblak juga memerlukan modal yang tidak besar karena bahan-bahan membuat seblak termasuk murah. Nah, jadi segitu dulu video penjelasan atau penjabaran tentang proposal bisnis plan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.